Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Devadev Official. Kali ini, Devadev akan membahas mengenai komplikasi persalinan. Mari kita simak. Semua ibu hamil pasti mengharapkan persalinan atau proses melahirkan yang lancar. Dan biasanya, proses melahirkan memang terjadi tanpa masalah. Masalah serius atau komplikasi saat proses melahirkan bisa dibilang relatif jarang. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa beberapa ibu hamil bisa mengalami komplikasi saat melahirkan. Nah, untuk menambah wawasan Bunda, ada beberapa komplikasi saat melahirkan yang mungkin terjadi, seperti berikut ini. Yang pertama, ada CPD, Cephalopelvic Proportion Disorder, atau bisa disebut panggul sempit. Normalnya, apabila ukuran kepala bayi lebih kecil dari rongga panggul ibu, maka tidak akan terjadi masalah. Artinya, bayi bisa lewat mulus dan lahir tanpa hambatan. Namun, beberapa bayi tidak demikian apabila ibu memiliki rongga panggul yang sempit atau lebih kecil dari ukuran kepala bayi. Atau bisa juga rongga panggul ibu sudah normal, namun ukuran kepala bayi yang terlalu besar. Ini bisa terjadi pada ibu hamil yang mengidap penyakit diabetes. Seperti halnya mobil yang hendak melewati gang sempit, tidak bisa dipaksakan masuk. Sama halnya dengan ibu hamil yang memiliki rongga panggul yang sempit, tidak bisa dipaksakan untuk melahirkan secara normal. Jalan satu-satunya hanyalah operasi sesar. Yang kedua, fetal distress atau bisa disebut gawat janin. Istilah gawat janin ini berkaitan dengan denyut jantung janin yang mengalami gangguan. Bayi dalam bahaya apabila detak jantungnya lambat atau terlalu cepat atau tidak kembali normal setelah kontraksi. Biasanya, jika ini terjadi, akan dilakukan pemasangan oksigen kepada ibu untuk mengatasinya. Namun, lain halnya apabila denyut jantung janin tetap sama meski sudah diberikan oksigen lewat ibu. Maka, penanganan selanjutnya adalah secepatnya dilakukan operasi sesar jika dalam kondisi denyut jantung janin mengalami gangguan tetapi pembukaan ibu belum juga lengkap. Kondisi lain adalah apabila gawat janin terjadi saat ibu sedang mengedan dan kepala bayi masih belum keluar, maka tindakan yang akan dilakukan biasanya digunakan forceps atau vakum ekstraktor agar bayi lahir dengan cepat. Yang ketiga, plasenta previa. Plasenta atau ari-ari disebut plasenta previa apabila menutupi jalan lahir. Ini berbahaya karena ibu akan mengalami perdarahan hebat saat terjadi pembukaan. Maka, tindakan yang disarankan adalah operasi sesar. Plasenta previa biasanya ditemukan saat awal kehamilan. Namun, tidak semua ibu hamil yang mengalami plasenta previa ini berakhir dengan operasi sesar. Ada harapan untuk melahirkan normal apabila plasenta yang menutupi jalan lahir ini dialami di awal kehamilan. Saat rahim membesar, plasenta akan ikut tergeser. Bisa jadi posisinya berganti dan tidak menutupi jalan lahir sama sekali. Akan tetapi, ada kondisi di mana plasenta yang seharusnya tidak menutupi jalan lahir saat awal kehamilan malah berakhir menjadi plasenta previa. Ini bisa terjadi pada plasenta dengan letak rendah. Yang keempat, bayi terlilit tali pusar. Selama dalam kandungan, bayi akan selalu aktif bergerak. Kondisi ini bisa membuatnya rentan terlilit tali pusar, meski bisa terlepas dengan sendirinya selama masa kehamilan.
Meski begitu, bayi yang terlilit tali pusar selama proses kelahiran akan menjadi hal yang membahayakan, terlebih ketika aliran darah ke bayi tidak lancar akibat tertekannya tali pusar sehingga oksigen ke bayi berkurang. Akibatnya, bayi bisa mengalami penurunan detak jantung atau mengalami kondisi gawat janin. Jika begitu, ibu tidak bisa melahirkan secara normal, tetapi melahirkan dengan operasi sesar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.